Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dwi Oktaviani, NIM 2302146008 dari kelas PI1. Di sini, saya akan menjelaskan hasil review jurnal internasional yang berjudul Neuroanatomical and Functional Substract of Hypomanic Triadic Aggression in Non-Clinical Individuals. Penelitian ini mengkaji bagian-bagian otak yang terkait dengan sifat hipomanik yang sering menjadi indikator perkembangan gangguan bipolar. Penelitian ini menemukan bahwa perubahan suasana hati dan kegembiraan pada sifat hipomanik berhubungan dengan perilaku agresif. Ada perbedaan struktur antara otak pria dan wanita dalam hal perubahan mood. Sifat hipomanik dikaitkan dengan jumlah materi abu-abu di bagian depan, samping, mata, dan area yang berkaitan dengan emosi. Aktivitas otak terkait rasa rugi bisa memprediksi tingkat semangat dan kegembiraan. Jumlah materi abu-abu di area samping, emosi, dan mata mempengaruhi hubungan antara sifat hipomanik dengan perilaku agresif. Artikel ini membahas tentang sifat hipomanik yang merupakan bagian dari gangguan mood seperti bipolar. Peneliti ingin mengetahui bagian otak mana yang mempengaruhi seseorang memiliki sifat hipomanik. Mereka juga ingin melihat apakah sifat ini berhubungan dengan perilaku agresif. Untuk meneliti hal ini, ilmuwan menggunakan alat khusus untuk memeriksa struktur dan aktivitas otak. Hasil penelitian diharapkan membantu dokter memahami lebih baik tentang sifat hipomanik dan cara mengelola pasien dengan gangguan mood, sehingga pengobatan bisa lebih efektif. Sebelum melakukan penelitian, para ilmuwan membaca hasil penelitian sebelumnya tentang sifat hipomanik dan gangguan mood lainnya. Mereka melihat bagian otak yang terkait dengan sifat ini dan hubungannya dengan perilaku. Penelitian juga membahas perbedaan antara pria dan wanita. Dari bacaan ini, mereka mengetahui area yang masih perlu diteliti lebih lanjut. Kajian pustaka ini membantu mereka merancang penelitian yang lebih baik dan mendetail. Para ilmuwan mengkaji orang-orang yang memiliki gangguan mood dari rumah sakit jiwa. Mereka menggunakan alat seperti PET scan dan MRI untuk mengukur aktivitas otak. Selama pemeriksaan, para peserta diminta untuk melakukan tugas-tugas tertentu, seperti mengingat hal yang membuat marah atau senang, untuk melihat reaksi otak mereka. Data yang diperoleh dianalisis untuk melihat hubungan antara aktivitas otak dan perilaku serta kepribadian masing-masing orang. Hasilnya diharapkan bisa menjawab pertanyaan tentang gangguan mood dan bagian otak yang terlibat. Penelitian ini menemukan hubungan antara hipomania, agresi, dan suasana hati seseorang. Beberapa temuan penting adalah yang pertama, aktivitas otak di bagian depan kiri berbeda antara orang yang memiliki gangguan mood dan yang tidak. Yang kedua, saat diminta mengingat hal yang menyedihkan atau menyenangkan, aktivitas otak orang itu dengan gangguan mood juga berbeda. Yang ketiga, ada hubungan antara aktivitas otak tertentu dengan sifat kepribadian seperti mudah marah atau senang. Temuan ini membantu dokter mengetahui lokasi kerusakan otak pada pasien gangguan mood dengan mengembangkan terapi baru yang lebih efektif. Penelitian ini menunjukkan bahwa aktivitas otak berperan penting dalam gangguan mood dan sifat kepribadian. Bagian otak tertentu bisa membedakan antara orang dengan gangguan mood dan yang tidak. Sifat seperti mudah marah atau senang juga dipengaruhi oleh aktivitas otak. Hasil penelitian ini bermanfaat bagi dokter untuk memahami pasien lebih baik dan menentukan pengobatan yang tepat. Penelitian ini memberikan dasar untuk penelitian lebih lanjut tentang gangguan mood dan cara menanganinya. Yang pertama, metode canggih. Penelitian ini menggunakan alat seperti PET scan dan MRI untuk memeriksa aktivitas otak secara langsung, memberikan gambaran yang lebih jelas daripada hanya kuesioner atau wawancara. Yang kedua, sampel beragam. Penelitian ini melibatkan orang-orang dengan berbagai gangguan mood, membuat hasilnya lebih representatif. Yang ketiga, analisis komprehensif. Penelitian ini tidak hanya melihat data otak, tetapi juga mengaitkannya dengan sifat kepribadian masing-masing individu.
Yang keempat, manfaatnya praktis. Hasilnya dapat membantu penentuan terapi otak yang tepat bagi pasien berdasarkan area kerusakan otaknya, bermanfaat untuk pengobatan gangguan mood di masa depan. Yang pertama, jumlah sampel terbatas. Hanya sedikit orang yang diperiksa, jadi hasilnya mungkin tidak mewakili seluruh populasi dengan gangguan mood. Yang kedua, pengamatannya sekali. Penelitian hanya dilakukan sekali, padahal gangguan mood itu bisa berubah seiringan waktu, jadi perlu pengamatan berkala. Yang ketiga, faktor penyebabnya tidak lengkap. Penelitian ini hanya melihat hubungan otak dan gejala, tanpa menganalisis faktor lain seperti lingkungan atau genetik. Yang keempat, hanya di laboratorium. Penelitian dilakukan di laboratorium dengan tugas buatan, yang mungkin berbeda dari kehidupan nyata. Dan yang terakhir, yang kelima, alat pemeriksaan belum sempurna. Alat seperti PET scan dan MRI mungkin masih memiliki kesalahan dalam mengukur aktivitas otak. Sekian penjelasan dari saya mengenai review artikel jurnal internasional. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.